Ya, perbedaan ada yang bertanya tentang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, kenapa dikatakan bahwa keutamaan salat 1000 kali lipat itu di Masjid Nabawi, bukan di seluruh masjid di Madinah. Tapi kalau di Mekah dikatakan seluruh masjid yang ada di Mekah semuanya sama pahalanya 100.000. Ya. Apa yang membedakannya? Membedakannya adalah nas. Karena Nabi berkata, "Wa salatun fi masjidi hada," dan salat di masjidku ini. Disebut masjidku. Itu masjid apa? Nabawi. Ya. Maka masjid beliau dan apa yang bersambung dari masjid beliau itu masuk di dalam masjid beliau, dapat keutamaan salat 10.000 ya, dibanding salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Tapi kalau Masjidil Haram nas dari Nabi, wa salatun fil Masjidil Haram, dan salat di Masjid Al-Haram, bukan dikatakan bukan dikatakan wa Masjidil Haram, disandarkan kepada sesuatu tertentu, tapi dia bentuk umum. Maksudnya masjid yang ada di mana? Di tanah haram. Iya. Masjid yang ada di tanah haram. Jadi itu nas yang membedakannya. Tahun lalu seorang tetangga saya hamil. Begitu kandungannya berusia 6 bulan, dia keguguran. Kemudian mengubur bayinya tanpa penyelenggaraan jenazah. Mulai dari memandikan sampai penguburan. Dikubur begitu saja setelah dibungkus kain. Ya kalau dia lakukan hal tersebut tidak ada masalah ya. Sebab ini di dalam mensolatinya di posisi yang seperti ini hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Ya kalau disolati itu lebih bagus. Ayah saya memiliki piutang kepada seorang beberapa tahun yang lalu. Dalam waktu yang lama si pengutang datang dengan membawa uang kepada ayah saya dan bertanya berapa yang harus dilunasi. Tapi ayah saya mendiamkan. Maka si pengutang ini pulang. Beberapa tahun kemudian keluarga dari ayah saya pergi untuk menagih hutang tersebut. Begitu ditagih, si pengutang tidak mau membayar hutangnya dengan alasan uang yang dipersiapkan untuk melunasi hutang tersebut telah habis. Ya. Ini saya nggak tahu ya. Yang pertama ayahnya mendiamkan waktu itu, saya nggak paham apa dia mendiamkan. Ya. Dia relakan hutangnya atau dia marah terlambat membayar. Ya. Saya nggak tahu apa ininya. Tergantung kepada niat ayahnya waktu itu. Kalau dia sudah merelakan, tidak boleh lagi diambil sesuatu yang dia sudah apa? Sudah relakan. Tapi kalau misalnya yang menyuruh menagih yang kembali ini adalah ayahnya sendiri, itu menunjukkan bahwa dia sendiri belum merelakannya, hanya waktu itu ya dia sudah marah. Ya. Jelas ya? Yang jelas kalau misalnya itu masih dianggap hutang, kemudian setelah itu dia datang menagih dan si pengutang tidak membayar dengan alasan tidak ada uang, maka diberi waktu luang. Diberi waktu luang. Ya. Untuk dia bayar di waktu yang lainnya. Ya, karena yang salah di sini bukan dia. Yang salah adalah siapa? Ya, yang tidak mau menerima tatkala ya, uangnya sudah dibawa. Baik. Bagaimana cara mengembalikan barang yang haram? Contohnya mencuri rokok atau khamar. Ya. Ini tidak dikembalikan yang kayak begini ya. Ya kalau ada zatnya dia hancurkan saja. Nah, dia hancurkan. Jelas ya? Sebab tidak boleh dia kembalikan sesuatu yang sifatnya haram yang akan membantu orang tersebut ya jatuh di dalam dosa. Nah, itu dilarang. Apa hukum yoga? Saya tidak tahu yoga itu apa ya. Ya dengar-dengar saja namanya. Cuma kaifiatnya apa, bagaimana caranya saya nggak tahu. Anda dapat info di koran ada sebagian orang di Makassar mendoakan dan mensolatkan gaib untuk korban jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Dan sebagian orang telah mengeramatkan gunung tersebut. Ya kalau solat gaib seperti ini, jenazahnya sudah ada ya, sudah diketemukan semua. Ya harusnya jenazah yang disolatkan. Nah, karena jenazah sudah diketemukan. Andai kata misalnya jenazah tidak diketemukan, dilakukan solat gaib, itu tidak ada masalah ya. Insya Allah tidak ada masalah.
Ya, dan telah berlalu di pembahasan salat gaib bahwa salat gaib itu bukan hal yang terlalu diluaskan. Tetapi dia adalah hal yang disyariatkan kalau ada kondisi yang seperti dengan kondisinya siapa? Najasyi. Ya. Adapun mengeramatkan Gunung Salak, ya, ini sudah merupakan kebudayaan orang Indonesia, bukan ini saja. Ya. Jangankan kecelakaan seperti Gunung Salak. Ya, kena tsunami saja sudah habis babak belur sana sini. Ya, besoknya masih lempar sesajian lagi di laut. Ya. Dan ini dari kebiasaan berbuat kesyirikan. Ya. Sudah dapat musibah, lakukan lagi perbuatan yang mengundang musibah dan malapetaka. Dan ini sebenarnya yang merupakan sumber musibah. Karena itu kalau ingin menghindari musibah, ya, caranya bukan dengan istighatsah bersama, ya, kemudian doa-doa bersama, tapi caranya adalah bagaimana memperbaiki keadaan kaum muslimin secara umum, yang menanamkan pentingnya memurnikan ibadah kepada Allah, ya, mana-mana beristighfar dan bertobat kepada Allah, serta menghindari sebab-sebab yang bisa mengundang datangnya musibah dan malapetaka itu. Ya, tolong nasihatnya tentang melangkahi kitab-kitab kalau lewat di majelis. Itu nggak boleh ya, kalau ada kitab di situ ada tulisan ilmu, apalagi ayat-ayat Al-Quran dan hadits, nggak boleh seorang lewat di atasnya. Ya, itu tidak menghargai, tidak mengagungkan dari ilmu agama. Dan itu adalah alamat kurang ketakwaan di dalam hati. Karena ketakwaan di dalam hati itu penghargaan terhadap simbol-simbol Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Ya, demikian pula ya buku-buku yang dipegang, jangan dipegang di lantai, disimpan di lantai. Disimpan di tempat yang layak untuk menyimpannya. Mana yang didahulukan, menuntut ilmu atau memenuhi panggilan ibu untuk bekerja? Atau menamainya karena dia sudah pisah dengan suaminya. Ya. Kalau sepanjang ibu itu bisa tinggal sendiri, ada yang mencukupinya walaupun agak kekurangan, maka sang anak jangan meninggalkan menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kadang dia menjadi fardu ain pada seorang dan kadang ada fardu kifayahnya. Ya, dan banyak dari kita pada ilmu-ilmu yang fardu ain, kadang kita belum mempelajarinya. Ilmu yang menyebabkan kita tahu tentang tauhid itu apa, menghindarkan kita dari kesyirikan. Ilmu yang menyebabkan kita mengetahui kewajiban keseharian kita. Ya, bahkan seorang yang ingin berdagang, dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar dagang supaya dia jangan jatuh dalam kekeliruan. Itu tidak menjadi sunnah bagi dia, tapi diwajibkan dia mempelajari. Karena itu kalau dia keliru dalam dagang, berbuat riba dan seterusnya, padahal dia mampu belajar, ya, dia jangan minta maaf pada hari kiamat di depan Allah. Oh, saya tidak belajar. Tidak akan diberi maaf. Tidak ada udzur dalam hal tersebut. Padahal ada orang-orang yang bisa mengajarinya dan dia mampu untuk belajar. Dia mampu untuk belajar. Ya. Dan di masa sekarang ini keperluan kaum muslimin terhadap ilmu agama itu melebihi keperluan kaum muslimin terhadap segala perkara yang lainnya. Bahkan terhadap makan dan minum mereka. Ya. Dan yang ahli dalam profesi apa saja banyak sekali sudah. Semua profesi ada ahlinya. Ya. Ada ahlinya. Berlebihan. Karena itu banyak sarjana yang nganggur. Ya. Jelas ya? Berlebihan masalah profesi. Tetapi di dalam masalah ilmu itu kekurangan orang-orang yang mengetahui ilmu agama, kurang dari para ulama yang mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Iya. Nah, maka di sini sekali lagi saya mengingatkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya, dan seorang dikata dia bersabar dalam menuntut ilmu tersebut, itu adalah sebab penyelesaian terhadap setiap masalah yang dia hadapi. Ya, kalau dia memang menuntut ilmu dan mengkhawatirkan ini terhadap ibunya, tidak perlu dia khawatir. Kalau dia jujur dalam menuntut ilmunya dan benar, Allah akan mudahkan urusannya. Dan Allah akan mudahkan urusan dari ibunya. Tidak perlu dia khawatir.
Misalnya kita menuntut ilmu di luar negeri, kemudian orang tua sakit di kampung, apakah kita pulang untuk merawatnya? Ya, ini dilihat kepada keperluannya ya. Kalau memang mendesak, tidak ada lagi yang merawat, darurat istilahnya, dia kembali, ya itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dalam hal yang dia hanya sekedar kesulitan saja, tidak mesti kembali, maka tidak apa-apa, dia tetap melanjutkan. Kitab apa yang membahas fikih secara lengkap dari A sampai Z, yang memuat dalil-dalilnya beserta khilaf ulama mutaqaddimin sampai mutaakhirin, yang disusun secara terperinci dan sistematis. Ya. Nah, ini bagus ini. Mau dapat instan saja. Ya, kalau mau dapat instan maka Indomie. Ya, itu instan. Jelas ya? Baik. Tapi kalau orang ingin mengumpul, bukan Indomie dia makan. Ya. Dia beli ikannya, ya, dia beli dagingnya, macam-macam dia siapkan. Kan begitu? Ya. Dan ini sulit ya untuk mengumpulkan yang seperti ini. Sebab ilmu itu sulit untuk dikumpulkan oleh satu orang. Beberapa orang pun belum tentu dia bisa mengumpulkannya. Dan saya sendiri belum tahu ada satu pembahasan lengkap dari A sampai Z yang menuntaskan segala yang disebutkan oleh si penanya sehingga nggak perlu baca kepada buku yang lainnya. Ya. Kalau satu pembahasan tertentu mungkin satu tema tertentu yang sudah dikumpul dari banyak sumber sehingga dia cukup baca di buku itu saja, tidak perlu baca di buku yang lainnya. Itu sudah ada beberapa pembahasan, ya beberapa tema. Ya tapi kalau seluruh fikih itu, ya ini luar biasa ya. Kalau ingin dimasukkan semua, apalagi didetailkan. Ya, saya nggak tergambar berapa jilid buku nanti akan keluar. Ya. Dan jangankan seorang awam, ya seorang penuntut ilmu, bahkan seorang alim pun belum tentu sanggup untuk bisa membaca seluruhnya. Ya, dan antum perlu ketahui bahwa mengumpulkan itu proyek dari umur. Ya belum tentu umur selesai dia bisa mengumpulkan seluruhnya. Ya mengumpulkan seluruhnya. Nah, baik. Apalagi kita di masa ini banyak kekurangannya. Tidak sama di masa dahulu. Masa dahulu saja para ulama semuanya dihafal. Ya, menulisnya saja. Ya, tidak terkumpul seperti yang diinginkan oleh si penanya. Padahal mereka menghafal. Apalagi sekarang kita tidak hafal. Ya, ya jangankan menghafal, paham saja belum tentu. Ya, ya. Kalau sudah pernah paham, mungkin sudah lama hilangnya, ya, sudah lama hilangnya. Nah, ini termasuk kelemahan kita. Karena itu seorang penuntut ilmu dia di dalam belajar continue, ya baca satu kitab pindah lagi ke kitab yang lainnya, dan itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Jelas ya? Baik, dan itu kegiatan para ulama kita. Karena itu kalau antum lihat para ulama yang mumpuni di masa ini, siapa saja? Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani. Ya. Mereka ini semua menggabungkan antara menuntut ilmu, membahas dan mengajar. Ya. 3 amalan mereka. Bukan baca saja, tapi membahas juga. Bukan hanya membahas. Mereka sudah ajarkan buku-buku itu berulang kali bahkan. Mereka berulang kali mengajarkannya. Berbagai buku mereka ajarkan di berbagai bidang. Ya, karena itu ilmunya sangat sangat mendalam dan fatwa-fatwanya terlihat beda. Dan ini yang membedakan kadar dan kualitas alim tersebut. Ya, karena itu setiap kali seorang alim dia lebih banyak duduk di mengajar, di fatwa, kemudian di menulis, maka terlihat hujahnya akan lebih kuat. Ya, sebab peresapan ilmunya dan pendalamannya sudah lebih kuat. Baik. Dan ini semuanya perlu waktu. Ya, bukan instan sekali duduk, wah saya mau baca A sampai Z. Ya, tahu semua dalil. Ya. Walaupun ada misalnya pembahasan seperti ini, sekali lagi belum tentu dia bisa langsung mempelajarinya dalam waktu singkat. Karena satu masalah saja perlu dipahami, dibaca berulang kali. Ini maksudnya apa? Ya. Dibaca berulang kali. Jelas ya? Ini kalau dia mampu membaca sendiri. Ya, kalau dia tidak mampu membaca sendiri, dia harus belajar kepada guru supaya guru pahamkan. Jangan sampai dia keliru memahami.
keliru memahami. Nah, ya untung kemarin antum cetakan bagus ya antum dapat. Ya, adab berjalan kemana? Ke masjid. Ya. Yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah bisakinatin wa waqar, dengan tenang dan apa? Tidak tergesa-gesa. Ya, jangan sampai seperti sebagian orang. Ya, dia ke masjid, tiap kali ke masjid dia bawa pisau dan bawa kampak. Ya. Ke masjid pasti bawa pisau, bawa kampak. Ditanya, "Loh, kenapa bawa pisau, bawa kampak?" Katanya, "Kamu tidak dengar haditsnya?" Ada haditsnya. Riwayat Bukhari Muslim. Wah, Masya Allah. Ya. Apa haditsnya? Katanya, "Idza ataitumus sholata fa'tuha bisikinin wa fa'an." Nah, apabila kalian datang ke salat, datanglah ke salat itu dengan membawa pisau dan membawa kampak. Ya. Salah baca dia. Dicetakan bukunya keliru, padahal haditsnya bisakinatin wa waqar. Tapi tertulis di bukunya apa? Bisikinin wa fa'al. Ya. Dengan apa namanya? Dengan pisau dan dengan kampak. Akhirnya bawa pisau dan kampak tiap kali masjid. Nah, ini akibat orang yang baca-baca sendiri kayak begini modelnya. Ya, dan ini termasuk keajaiban ya, saya perlu ingatkan ya bahwa ini termasuk keajaiban di masa ini. Andai kata misalnya ada yang mengumpulkan satu buku khusus kisah-kisah yang seperti ini di masa sekarang, itu akan menjadi satu jilid tebal. Ya, karena banyaknya kejadian. Banyaknya kejadian yang seperti itu. Karena baca sendiri. Akhirnya jatuh di dalam apa? Kekeliruan dalam memahami. Macam-macam fatwanya. Antum pernah dengar fatwa tidak boleh jualan di malam hari? Hah? Hah? Ya, alhamdulillah. Tidak pernah dengar. Ya. Tidak boleh jualan di malam hari karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Wah, ayat lagi dia baca, Masya Allah. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ya. Kami jadikan malam itu sebagai apa? Pakaian, tempat tidur, dan siang sebagai apa? Hah? Sebagai tempat mencari maisha. Ya, karena itu maisha siang hari carinya, malam tidur. Gak boleh jualan di malam hari. Ya. Lihat ya, pemahaman-pemahaman. Ya, antum mungkin dengar ini pasti tahu, oh ini keliru, kan begitu. Tapi coba antum bantah, bagaimana cara membantahnya? Hah? Dia pakai ayat coba. Bagaimana cara membantahnya? Ya. Ini cara membantahnya banyak ya, cuman kita bantah dari ayat saja. Dari ayat yang dia baca. Itu ayat di posisi apa? Ya, di posisi menjelaskan hukum atau menjelaskan nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Menjelaskan nikmat-nikmat Allah, bukan menjelaskan hukum di situ. Kalau hukum iya kita jalani. Tapi ini menjelaskan nikmat-nikmat Allah. Dia fi ma'radil imtinan namanya. Bukan dalam posisi menjelaskan apa? Hukum-hukum. Karena itu berdalil dengan ayat itu tidak tepat. Bukan pada tempatnya. Jelas ya? Ya, dan banyak lagi hal-hal yang, ya kalau kita cerita yang aneh-aneh, ya itu tadi saya bilang. Satu jilid besar berarti. Ya, bisa daurah. Bagaimana hukum lagu-lagu atau kasidah Islami menyimpan musik pada HP, menjadikannya nada dream dengan seruan adzan dan murattal? Kalau dia kasidah, ya misalnya disertai dengan apa namanya alat-alat musik itu diharamkan. Tidak boleh seorang menyimpannya. Ya. Baik. Demikian pula qasidah-qasidah yang sifatnya biasa itu harusnya tidak dibiasakan. Kadang-kadang saja dia pakai. Kadang-kadang. Adapun nada dering dengan suara adzan dan murattal ini tidak diperbolehkan. Sebab itu akan mengakibatkan ya suara adzan dan murattal ini jadi hal yang diremehkan. Oh, Masya Allah terdengar adzan. Biasanya orang terdengar adzan mau sholat ya. Oh, ada telepon. Angkat. Ya. Ya, kalau pas dia di kamar mandi, ya Masya Allah ada muadzin di dalam WC. Ya. Ya itu untung ya kalau dia baca adzan saja. Bagaimana kalau dia mengaji dalam WC? Ya. Nah, karena itu tidak boleh ya seorang memasang dream dengan apa? Adzan dan murattal. Pakai nada dream biasa saja. Nada dream telepon biasa saja. Nah, itu saja yang dia lakukan. Nah, sekarang ini ada sebagian orang nada dreamnya aneh-aneh ya. Nah, dan itu harus dijaga apalagi di masjid.
dijaga. Karena itu kalau masuk masjid, ya dia bawa HP, dia jaga baik-baik nadanya. Dia matikan, dia silent, dia matikan HP-nya. Ya kalau dia tidak bisa melakukan seperti itu, sudah disimpan HP-nya di rumah. Atau dia jangan pakai HP sama sekali. Ya, supaya apa? Jangan mengganggu orang, apalagi mengganggu di rumah ibadah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ribut-ribut di masjid dilarang ya. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa hisyatil aswaq." Ya, hati-hati kalian dari suara-suara gaduh di masjid. Nah, ya, di mana jenjang keimanan bagi orang yang mencuri di masjid? Apa hukumnya jika dia kedapatan? Bagaimana cara mengumumkan barang tersebut? Serta apa nasihat bagi orang yang kecurian dan pencurinya? Dan apakah barang yang hilang itu pertanda bahwa barang tersebut dari rezeki yang didapat dari usaha yang syubhat? Ya, ini pertama berkaitan dengan masalah ya keimanan si pencuri. Itu bukan urusan kita ya berbicara hal yang seperti itu. Kita tahu bahwa perbuatan mencuri itu adalah dosa, mengurangi keimanan. Tapi kalau setiap kali terjadi hal yang seperti itu, dia pertanyakan gimana jenjang keimanan orang dan seterusnya, itu tidak perlu, pertanyaan tidak perlu dia tanyakan untuk orang lain. Dia tanya untuk dirinya sendiri saja. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pencurian, semua orang paham ya tentang masalah mencuri itu adalah hal yang diharamkan. Dan akan datang nanti di pembahasan hudud, ya, hukum potong tangan bagi orang yang mencuri dengan syarat-syaratnya, menunjukkan bahwa itu adalah dosa yang besar. Iya. Adapun kehilangan barang, ya, itu belum tentu bahwa barang tersebut berasal dari hal yang tidak baik, belum tentu. Walaupun ada kemungkinan, tapi belum tentu, tidak ada yang memastikan. Hanya saja seorang muslim ketika kena musibah apapun, suatu hal yang baik kalau dia introspeksi diri. Ya, hanya saja kalau dia memastikan, nah itu dia tidak punya ilmu di dalam memastikannya. Ya, wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya orang cacat yang menjadikan profesinya sebagai peminta-minta? Yang meminta-minta itu nggak bagus ya. Pekerjaan yang tidak baik. Dia cacat maupun tidak cacat. Iya. Hanya saja seorang di kondisi darurat, ya, dia boleh meminta sesuai dengan kadar daruratnya. Di kondisi dia darurat. Baik, tapi menjadikan itu sebagai profesi, ini adalah hal yang tercela. Telah datang hadits-hadits yang sangat banyak menjelaskan tentang celaan orang-orang yang meminta-minta. Dan Syekh Mukbil rahimahullah punya satu risalah bagus, ya, judulnya Dammul Mas'alah, tercelahnya meminta-minta. Iya. Dan ini perlu diperhatikan ya, sebagian orang kadang ada yang tidak cacat sebenarnya, hanya dia tampilkan dirinya seperti apa? Orang cacat. Dan sebagian orang sindikat, naudzubillah, di masa ini. Ya, kadang dia ambil anak yang sehat, kemudian sengaja dibuat cacat supaya apa? Diprofesikan sebagai minta-minta. Ya. Ada lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kaum muslimin dari kejelekan ini. Bagaimana hukum membeli motor yang dilelang oleh pengadilan dalam keadaan motor tersebut adalah milik negara dari hasil tarikan atau tangkapan karena penyelundupan atau inbox? Wah, ini saya nggak tahu jawabannya ini. Ini saya perlu pelajari penarikannya, bagaimana bentuknya, apa alasannya. Ini saya nggak tahu jawabannya, wallahu a'lam. Apakah warisan boleh dibagi rata antara laki-laki dan perempuan jika orang tua berwasiat seperti itu dan saudara-saudara mereka riba? Ya, kalau orang tua berwasiat seperti itu wasiatnya dalam maksiat, tidak boleh diikuti. Ya. Wasiatnya dalam maksiat. Dan si anak kalau mereka riba, sebenarnya keridhaan mereka tidak ada masalah. Jelas ya, hanya saja ini menyelisih hukum waris. Maka caranya dia bagi dulu secara warisan. Setelah selesai bagiannya secara warisan, ya, mereka ingin serahkan haknya kepada orang lain, terserah, itu kembali kepada dia. Nah, jangan membiasakan dengan keluar dari ketentuan pembagian secara warisan.
Saya seorang mahasiswa. Apa benar jika saya berkata saya mau mondok saja menuntut ilmu agama dan saya meninggalkan kuliah saja? Mana yang saya utamakan? Saya merasa lebih tenang berada di sini dibandingkan di kampus. Ya tentunya kalau seseorang sudah bisa menimbang dan menilai kemaslahatan untuk dirinya sendiri, hal yang merupakan kemaslahatan tersebut, apalagi menuntut ilmu adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat, terdapat di dalamnya bentuk dari kewajiban, ibadah yang sangat agung, dan sementara dia misalnya berada di tempat kuliah dan di tempat kuliahnya ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka ini enggak ada, dan dia mampu untuk keluar, mampu untuk pindah, maka dia ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan untuk dirinya untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk akhi yang bertanya dan kepada seluruh ikhwan. Saya tukang kredit barang. Apa yang harus saya lakukan apabila barang yang saya kreditkan itu hilang? Bagaimana dengan cicilan selanjutnya? Contoh barangnya HP. Tukang kredit barang. Ini enggak jelas ya bagi saya, apakah dia mengkreditkan barang atau dia mengambil kredit barang. Jelas ya? Kalau dia mengambil kredit barang, barangnya hilang, tetap dia bayar. Adapun kalau dia mengkreditkan barang kepada orang, dia kreditkan barang kepada orang, kemudian orang itu dia hilangkan HP-nya, itu kerugian adalah karena urusannya sendiri. Adapun tanggung jawabnya melunasi barang tetap tegak, boleh. Tetap untuk apa? Untuk ditagih. Bagaimana sikap seorang suami yang dicegah oleh istrinya untuk menuntut ilmu? Karena istrinya beralasan masih terlilit hutang dan anaknya yang sakit-sakitan. Ini bukan mencegah namanya. Bukan mencegah, tapi mengingatkan ada kewajiban lain. Kalau seorang dihadapkan pada dua kewajiban, dia gabungkan antara dua kewajiban tersebut. Jelasnya, dia gabungkan antara dua kewajiban tersebut. Baik. Sebab seorang tidak boleh melantarkan keluarganya. Siapa yang nafkahnya dia tanggung. Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayya ma yaqut." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia telantarkan orang yang nafkahnya dia menanggung. Nah, maka dia gabungkan antara dua hal. Dan sekarang ini menuntut ilmu agama hal yang dimudahkan. Seorang bisa mempelajari menuntut ilmu agama dengan cara yang dimudahkan. Nah itu di Mahat ini kita ada program, dan juga di tempat-tempat lain para asatidzah yang lainnya juga ada program daurah-daurah. Karena memang umumnya Indonesia tabiatnya seperti itu. Orang ingin mondok langsung continue terus menerus itu sulit, jarang diketemukan. Tapi kalau hari-hari tertentu mereka bisa menyisihkan waktu. Karena itu ada daurah-daurah untuk itu, dari hal yang bagus. Bisa disisihkan waktu. Dan sekarang seorang ingin hadir pelajaran, ada ceramah di belahan bumi manapun dia bisa ikut di rumahnya. Bisa diikut di mana? Di rumahnya. Kalaupun sudah lewat daurahnya, ada rekaman dia bisa dengarkan. Dia ada masalah, dia sisa angkat, jangan telepon. Jelas ya, dia telepon kepada siapa yang bisa dihubungi. Tapi saya ingatkan ya, telepon di waktu yang cocok. Baik. Di waktu yang cocok dan di kondisi yang bagus. Sebab memang subhanallah kadang banyak dari ustadz-ustadz, jangankan dari sebagian ulama kita, kadang tidak mau lagi sudah mengangkat telepon. Karena perbuatan si penanya sendiri. Masya Allah, ada seorang syekh yang bercerita, dia ditelepon dari mana begitu, dari luar negeri. Syekhnya berkata, "Ya, saya sekarang lagi sibuk. Antum telepon pada asar."
Apa kata penanya? Ya Syekh, apa dalilnya? Coba bayangkan. Apa dalilnya Anda telepon pada asar gitu ya? Subhanallah. Sebagian penanya seperti itu. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang ditanya, pakai SMS pertanyaannya, subhanallah. Ya. Dia tanya. Ya, kebetulan Ustadz yang ditanya tidak ada pulsa. Tidak ada pulsa. SMS lagi. Ya. Ustadznya tidak ada pulsa. Ya. Akhirnya si penanya berkata apa? Ustadz, tolong dijawab. Semoga Allah berrezeki kepada Ustadz. Ya. Karena si Ustadz tidak menyebut bahwa dia tidak ada pulsa. Dia diamkan karena memang dia bisa menjawab. Ya, karena sudah dapat SMS seperti itu, kasihan Ustadznya. Akhirnya usahakan gimana, pergi beli pulsa. Ya. Jelas ya? Baik. Maka ini juga perlu dilihat etikanya dalam bertanya. Ya, jangan seorang itu ketika dia bertanya sembarang saja, ya asal mental pon saja. Ya. Oh, setiap kali ada masalah, enggak pandang dulu jam 12 malam, ya. Jam lagi sholat, lagi apa? Enggak ada. Seorang harusnya melihat di kondisi apa dia menelpon. Nah, baik, saya kira itu mungkin yang perlu saya ingatkan tentang hal ini, dan ini pertanyaan masih banyak. Insyaallah kita jawab yang lainnya di waktu yang akan datang. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.